Cek cek dicoba. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Mas Mus. Tetap di channel kita. Ku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. Wadiar. Dengan tangan kanannya dan telah memakan tangan kanan aslinya. Shinichi pun tidak mau satu tubuh bersama makhluk itu. Ia ingin mengamputasinya, tetapi makhluk tersebut menjelaskan jika ia keluar dari tangan inangnya maka ia akan mati dan Shinichi pun juga kehilangan tangannya. Ya seperti makhluk yang sebelumnya, ia juga harus belajar dulu tentang semua pengetahuan manusia dan Shinichi pun menuruti apa kemauan tangan itu. Mulai bermain komputer, baca buku, hingga melihat seni melukis, bela diri, dan memanah. Di balik kegiatan Shinichi, sudah banyak terjadi pembunuhan di mana-mana yang dilakukan oleh parasit-parasit yang telah mampu menguasai tubuh manusia. Di sini makhluk parasit di tangan Shinichi penasaran bagaimana dengan korban-korban parasit lainnya. Shinichi pun menemani dan mengantar pada sebuah rumah di pemukiman. Di sebuah restoran dan menemukan seorang parasiter yang sedang mengoyak korbannya hingga hancur. Lalu si koki parasit itu melihat Shinichi dan mengancam Miki. Sebutan dari tangan Shinichi, namanya Miki, bahwa Miki telah gagal mengambil tubuh korbannya dan akan dibunuh oleh koki parasit itu. Kemudian ada pertarungan keduanya dan dimenangkan oleh Miki dengan memotong kepala parasit itu. Lalu Shinichi pun lari karena ketakutan dan menemui ibunya di sebuah apotek tempat ibunya bekerja dan pulang bareng bersama ibunya. Mereka terlihat bahagia, berjalan bersama, mengobrol dan bertukar pikiran. Shinichi ingin menceritakan masalahnya, tetapi ia tidak bisa menceritakannya dan membuat ibunya bertanya. Dan Shinichi pun hanya berbicara tentang masalah pelajaran sekolah. Setelah itu terdengar berita di TV bahwa telah ditemukan oleh polisi beberapa mayat yang mati dengan cara yang mengenaskan. Di beberapa tempat mereka menemukan keanehan tentang kematian para korban, yang salah satu parasit yang dibunuh oleh Miki yang memiliki struktur tubuh yang bukan seperti manusia. Beralih ke sekolah. Di sekolah Shinichi diperkenalkan pada guru baru yang menggantikan guru lama. Karena kecelakaan, guru tersebut bernama Tamiya. Dari awal Shinichi dan Miki sudah mengetahui kalau guru Tamiya itu adalah seorang yang sudah dikendalikan oleh parasit. Kemudian guru itu berpidato dan menatap Shinichi dengan tatapan tajam, seolah-olah ia tahu kalau Shinichi juga seorang parasit. Kemudian Shinichi membuntuti Bu Tamiya dan ingin berbicara dan Shinichi di sebuah tempat yang ada akuarium besarnya. Tapi tiba-tiba datang dua orang lagi yang ternyata juga seorang monster. Ia bernama Shimada. Ia adalah seorang siswa yang sama seperti Shinichi dan seorang petugas polisi yang disebut Tuan A. Tamiya mengumpulkan semuanya karena Tamiya ingin membuat sebuah jaringan para monster untuk saling bertukar informasi dan membuat tempat makan yang itu untuk memakan manusia dengan aman dan tanpa diketahui oleh orang lain.
Shinichi pun menerima dengan penuh ketenangan karena dia juga seorang manusia asli. Tamiya juga ingin mengetahui untuk apa dan dari mana makhluk monster seperti dirinya berada di bumi ini. Dia juga membuat eksperimen dengan bersenggama bersama Tuan A dan dia hamil. Dan bayinya adalah bayi manusia. Dia semakin bingung, sebenarnya siapa sih dirinya itu? Wow, di sini filmnya sangat membuat penasaran. Kemudian Tamiya memperingatkan Shinichi agar menuruti semua kemauannya. Tamiya mengancam akan membunuh seluruh orang di sekolah dan juga pacarnya Satomi. Dan juga pacarnya Shinichi yaitu Satomi. Dengan ketakutan, Shinichi menganggukkan kepalanya. Nah, kemudian scene berganti ke base camp para monster itu. Terlihat Shimada dan Tuan A sedang makan siang dengan hidangan daging segar manusia. Kemudian Tuan A dan Shimada pergi menemui Tamiya di atas dan memberitahu bahwa Tuan A tidak suka pada Shinichi dan Miki. Kembali ke Shinichi. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Ia meminta kepada ibunya supaya jangan keluar rumah lagi. Tetapi ibunya tidak mau karena ia harus bekerja mencari nafkah. Lalu di malam harinya terlihat Shinichi berjalan di dekat warung dan melihat Tuan A yang berada di depannya. Miki merasakan ada aroma-aroma ingin membunuh dari Tuan A. Miki menyuruh Shinichi untuk kabur dan menghindari Tuan A, tapi Tuan A juga mengejarnya. Miki menyuruh kabur sambil memikirkan sebuah rencana. Pada sebuah lorong pasar mereka bertemu dan mereka bertarung habis-habisan. Miki dan Shinichi akhirnya bisa mendesak Tuan A dan Shinichi bisa menusuk Tuan A hingga sekarat. Shinichi dan Miki pun pergi langsung berlari pulang ke rumah karena Shinichi sangat takut akan perbuatan itu. Tetapi ternyata Tuan A tersebut masih hidup dan dia berpikir dia harus mencari pengganti tubuh inang baru karena inangnya sudah akan mati. Tuan A teriak-teriak minta tolong supaya ada orang yang mau datang menolongnya dan dia bisa langsung berpindah tubuh. Dan alangkah terkejutnya saya bahwa yang lewat adalah ibu dari Shinichi. Yang penasaran mendengar ada orang yang merengek. Ibu Shinichi mencari sumber suara tersebut, menghampiri Tuan A dan menanyakan keadaannya. Dan tanpa bicara, Tuan A langsung Kemudian scene berganti ke rumah Shinichi. Shinichi dan Miki mengobrol tentang Tuan A. Tetapi tiba-tiba Miki mencium aroma Tuan A dan semakin mendekat. Shinichi dan Miki pun bersiap-siap untuk menyerang, tetapi ternyata itu ibu Shinichi. Tapi Miki sudah mengetahui bahwa tubuh ibu Shinichi sudah diambil Tuan A dan menyadarkan Shinichi yang tidak percaya. Shinichi pun tetap tidak percaya dan mau membunuh Miki dan Tuan A pun berubah dan membunuh Shinichi dan menusuk jantung Shinichi. Kemudian Tuan A yang berada pada tubuh ibu Shinichi pun langsung pergi. Shinichi pun terjatuh sekarat. Miki pun bingung, jika Shinichi mati, Miki pun juga mati. Maka Miki berencana dan dia memutuskan badannya dari tangan Shinichi lalu masuk ke lubang yang ada di dada Shinichi. Dan pagi harinya Shinichi terbangun. Ia sadar. Ia memeriksa lukanya yang sudah sembuh. Ternyata Miki masuk ke lubang dadanya untuk menambal kerusakan jantungnya serta sel-sel Miki. Dan syukurnya rencana Miki itu pun berhasil. Tetapi setelah kejadian malam itu, Shinichi menjadi sosok manusia yang pendiam dan murung. Lalu Shinichi mendatangi Tamiya untuk mencari tahu di mana Tuan A dan memberi perhitungan kepada Tuan A. Shinichi tidak mendapat jawaban, malah ia diancam oleh Bu Tamiya. Di hari berikutnya, Shinichi berjalan ke kota. Tiba-tiba Miki merasakan adanya pergerakan parasit berada tidak jauh darinya. Ternyata penyebaran parasit sudah masuk ke kalangan politik dan Miki memprediksi untuk beberapa bulan ke depan dunia akan dikuasai parasit. Pindah ke sekolahan. Ternyata Shimada telah pindah di sekolah yang sama dengan Shinichi dan Satomi. Shimada nanti akan menjadi awal pembantaian di sekolah ini.
Terus pihak kepolisian sudah bisa mendeteksi seseorang yang sudah berubah menjadi monster, yaitu dengan mencabut rambutnya. Kenapa? Karena seorang parasit jika rambutnya dicabut, maka rambutnya akan langsung berubah menjadi keriting. Kisah cinta yang mulai meningkat antara Shinichi dan Satomi. Satomi mengajak Shinichi untuk makan malam bersama di rumah Shinichi. Satomi ingin memasakkan Shinichi dan mereka belanja bareng di sebuah mall. Setelah belanja dan keluar dari mall, Shinichi melihat anjing yang mati dan mengambilnya lalu membuangnya ke tong sampah. Satomi yang melihat itu sebagai hal yang keji, tidak terima dengan perlakuan Shinichi dan bertanya. Shinichi menjawab, itu hanya tulang dan daging. Tapi jawaban tersebut membuat Satomi bersedih dan langsung pergi. Tidak percaya bahwa Shinichi seorang yang sangat keji. Selanjutnya, Shin beralih ke ruang kesenian di mana Shimada di sana dijadikan sasaran melukis di ruang itu. Tetapi salah satu anak di sana iseng mencabut rambutnya yang langsung berubah keriting. Kemudian Shimada mengamuk dan membunuh semua siswa di sana. Dan syukurnya Satomi berhasil lolos dan selamat. Karena sebelum tertangkap, Shinichi sudah datang dan menyelamatkan Satomi. Shimada yang kehilangan kendali atas dirinya karena disiram oleh air keras sebelumnya oleh Satomi di dalam ruangan kesenian tadi, dia mengamuk. Shinichi pun sampai tidak bisa mengatasinya dan dia lari ke luar sekolahan bersama Satomi. Polisi pun datang memburu Shimada, tetapi Shimada berhasil membunuh mereka semua. Shimada pergi ke atap, tetapi Shinichi sudah siap di atas gedung lain dengan panahnya. Lalu Shinichi menembakkan panahnya dan Shimada pun mati seketika. Setelah kematian Shimada, Butamiya mau menghilangkan dirinya sebentar untuk membesarkan anak dalam kandungannya. Shinichi pun ingin mencari tubuh ibunya yang dipakai Mr. A dengan alamat yang dikasih oleh Ibu Tamiya. Singkatnya, Shinichi pun bisa menemukan ibunya tadi. Mereka bertemu di bawah jembatan kereta api. Di Shinichi bertarung tanpa Miki karena Miki mengantuk dan ingin tidur. Miki berubah menjadi pedang. Miki dan Shinichi seperti sudah bergabung ke kepribadian mereka. Mereka pun saling berbagi dengan kepribadiannya. Miki sudah bisa merasakan ngantuk dan Shinichi pun mempunyai kekuatan seperti Miki. Dengan kekuatannya, Shinichi mampu mengimbangi Tuan A. Dan akhirnya dia bisa membunuh Tuan A dengan memenggal kepala dari tubuh ibunya. Di kantor polisi ternyata pemerintah sudah membentuk suatu Kopassus, komandan pasukan khusus untuk memberantas parasit, dan di sisi lain seorang parasit yang tadi sedang melakukan kampanye, ia terpilih menjadi kepala pemerintahan atau disebut wali kota. Dan film ini yaitu Parasit Part 1 diakhiri dengan Butamiya dengan anggota barunya yang bersumpah dan bertekad untuk membunuh seluruh umat manusia, dan juga Shinichi yang sedang berada di kamar Satomi di sebuah rumah sakit juga bersumpah akan membunuh seluruh monster parasite, tidak peduli siapapun mereka. Dan film pun tamat. Akhir yang sangat pokoknya akhirnya sangat tidak sempurna ya. Karena memang film ini masih Parasit 1 dan ada kelanjutannya yaitu Parasit 2, yang pastinya di film Parasit 2 akan sangat lebih menarik. Nah, berikan komentar kalian jika ingin segera dibuatkan film Parasit 2. Nah, oke. Semoga hari kalian bahagia dan sampai jumpa. My name is Masmus and see you until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tangan